Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama dengan saya di sini melalui video tutorial ini. Kali ini saya masih mau melanjutkan materi pembahasan kita dari laporan arus kas. Kalau pada sesi sebelumnya saya sudah menyajikan bagaimana membuat laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Saya sudah berjanji akan membuatkan penyajian laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin banyak video-video lainnya yang bisa kita hasilkan. Kali ini saya mengambil materi yang sama dengan sesi sebelumnya dengan metode tidak langsung agar kita bisa membandingkan apa perbedaan antara metode langsung dengan metode tidak langsung. Oke, saya bacakan sekali lagi. Berikut ada informasi dari PT Anugrah Sentosa. Ada laporan posisi keuangan komparatif untuk tahun 20X0 dan 20X1. Ya, di sini sudah disajikan ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, ada persediaan, ada peralatan dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu persyaratan untuk membuat laporan arus kas. Ada neraca komparatif atau laporan posisi keuangan komparatif untuk 2 tahun terakhir. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi tidak harus komparatif, tapi yang pasti di sini laporan laba ruginya sudah lengkap dan di bawah kita sudah lihat bahwa di sini ada laba bersih setelah pajak. Sebagai informasi tambahan, equipment atau peralatan dengan harga perolehan sebesar 30.000 dengan nilai buku 2.000 telah dijual seharga 7.000. Nah, sekilas coba kita lihat book value-nya 2.000 tapi bisa terjual seharga 7.000, berarti ada keuntungan sebesar 5.000. Laba ditahan dipengaruhi hanya oleh net income dan pembayaran cash dividen selama tahun tersebut. Nah, itu asumsi tambahan. Tugas kita adalah menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Nah, tahap awal kita harus menyiapkan format standar seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa format standar ini semua untuk laporan keuangan harus ada 3 baris di atas. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua ada judul laporan, katakanlah laporan arus kas kita dengan menggunakan metode langsung, dan kemudian ada masalah periode atau tanggal ya. Laporan arus kas ini untuk periode yang berakhir atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1. Tahap berikutnya kita memasukkan angka-angka. Tadi sebelumnya kita sudah pelajari bahwa laporan arus kas itu terbagi atas 3 elemen. Yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga aktivitas pendanaan. Oleh karenanya kita coba menyajikan data-data untuk aktivitas operasi. Oke, yang pertama dengan menggunakan metode langsung, ini kas diterima dari pelanggan. Berapa angka yang harus kita isi untuk kas diterima dari pelanggan? Nah, ini coba kita hitung sedikit agak panjang. Untuk penerimaan dari pelanggan tentu ada hubungannya dengan piutang usaha ya. Kalau begitu kita akan melihat perubahan yang terjadi di piutang usaha. Yang pertama kita lihat saldo awal piutang usaha, ini bisa kita lihat dari laporan posisi keuangan ya. Kalau kita lihat di laporan posisi keuangan bahwa piutang usaha ya, ini piutang usaha di awal periode adalah 150.000. Dan ini kita pindahkan 150.000. Kemudian piutang usaha itu bertambah kenapa?
karena ada penjualan selama periode berjalan. Berapa total penjualan selama periode berjalan? Nah, kita lihat dari laporan laba rugi. Di sini sudah kelihatan bahwa total penjualan itu adalah 345.000. Dengan demikian, total penjualan kita pindahkan 345.000 sehingga piutang yang siap untuk ditagih adalah 495.000 ya. 495.000. Kemudian kita lihat saldo akhir piutang. Kita lihat di laporan posisi keuangan bahwa saldo akhir piutang itu ada sebesar 180.000. Nah, ini kita pindahkan 180.000 sehingga kita bisa memperoleh angka piutang yang benar-benar tertagih dari pelanggan itu adalah sebesar 315.000 ya. Logikanya tadi siap untuk ditagih 495.000, ternyata saldo akhir itu tinggal 180.000, berarti yang tertagih adalah 315.000. Dengan demikian 315.000 ini kita pindahkan ke laporan arus kas. Ya, cukup panjang ya. Kemudian coba kita lihat kas dibayarkan untuk apa saja. Yang pertama untuk persediaan ya. Dari mana kita mendapatkan data-data persediaan? Tentu ini nanti kita lihat di laporan posisi keuangan ya. Yang pertama coba kita lihat ya, penghitungan persediaan. Berapa persediaan yang kita beli selama periode ini dan berapa yang kita bayar tunai. Nah, untuk laporan arus kas tentu yang ditanya adalah tunai. Oleh karena itu coba kita lihat. Yang pertama, saldo akhir persediaan per 31 Desember. Coba kita lihat saldo akhir itu ada di laporan posisi keuangan. Saldo akhirnya adalah 170.000. Kemudian kita hitung berapa persediaan yang terjual. Yang terjual tentu kita lihat beban pokok penjualan ya. Ada di laporan laba rugi. Beban pokoknya ada sebesar Rp120.000. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa saldo akhir 175, sementara yang sudah terjual adalah 120, sehingga sebelumnya kita bisa katakan bahwa persediaan yang siap untuk dijual itu ada sebesar Rp290.000. Kemudian kita lihat ya, saldo awal persediaan ini ada di laporan posisi keuangan. Saldo awalnya ada 200.000, sehingga kita bisa lihat total pembelian selama periode berjalan adalah sebesar Rp90.000. Dari sini jelas logikanya ya, yang tersedia untuk dijual itu 290.000, tapi sebelumnya ada sebesar 200.000. Berarti yang benar-benar kita beli adalah 90.000. Nah, tolong bandingkan adik-adik kalau kita mau menghitung beban pokok penjualan ini kita bisa pindahkan ya. Tadinya kalau untuk menghitung beban pokok penjualan, saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian itu namanya persediaan tersedia untuk dijual, kemudian kurangkan persediaan akhir itu namanya beban pokok penjualan. Nah, ini hanya kita balik-balik secara matematis. Nah, di sini kita mau mencari berapa sebenarnya persediaan total pembelian kita selama 20X1. Nah, dari sini kita bisa hasilkan adalah 90.000. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa uang tunai yang sesungguhnya kita bayarkan untuk pembelian persediaan? Dari 90.000 ini belum tentu semuanya kita bayarkan secara tunai. Nah, bisa jadi ini masih dalam bentuk hutang. Nah, tapi sebelumnya kita juga pernah punya hutang untuk pembelian persediaan. Nah, dari hutang yang dimaksud, berapa yang benar-benar kita bayar tunai, itu yang akan kita masukkan, berapa kas yang dibayarkan untuk pembelian persediaan. Oleh karenanya, coba kita hitung hutang ya, hutang usaha. Saldo awal hutang usaha, tadi kita bisa lihat di laporan posisi keuangan bahwa saldo hutang usaha awal adalah 80.000.
Oleh karenanya ini kita pindahkan 80.000. Kemudian kita hitung berapa pembelian selama periode berjalan. Nah, pembelian itu tentu kita lihat dari atas bahwa tadi sudah kita mendapatkan hasil perhitungan. Pembelian adalah 90.000, kita pindahkan. Sehingga saldo hutang yang harus kita bayar atau siap untuk dibayar adalah 170.000 ya. Kemudian kita menghitung saldo akhir. Saldo akhir ada di laporan posisi keuangan bahwa saldo akhir hutang itu adalah sebesar 100.000 rupiah. Oleh karenanya total pelunasan hutang usaha selama periode berjalan adalah sebesar 70.000 ya. Coba kita lihat sekali lagi logikanya. Saldo awalnya 80, kemudian ada pembelian 90, berarti yang harus kita bayar adalah 170.000. Ternyata di akhir periode saldo hutang usaha itu tinggal 100.000. Berarti 70.000 itu hutang usaha yang sudah kita bayarkan. Oleh karenanya hutang usaha ini akan kita pindahkan ke kolom pembayaran untuk persediaan sebesar 70.000 rupiah. Kemudian kita lihat ya, untuk apa lagi ya biaya kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasi. Oke, ada biaya operasional. Berapa angka yang harus kita isikan? Tentu ini kita lihat dari laporan laba rugi bahwa biaya operasional itu ada sebesar 58.000 ya. Yang tunai kita bayarkan adalah 58.000. Oleh karenanya ini kita pindahkan 58.000. Kalau depresiasi itu bukan kita bayarkan secara tunai, jadi tidak ada hubungannya untuk pembayaran langsung di sini ya. Oleh karenanya 58.000 kita pindahkan. Kemudian kita lihat biaya apa lagi? Ada biaya bunga ya. Dari sini kita lihat bahwa di laporan laba rugi ada beban bunga sebesar 2.000. Oleh karenanya itu biaya sudah kita keluarkan, berarti itu ada uang keluar ya, uang keluar tentunya itu dibayarkan untuk biaya bunga. Kemudian apalagi ada pembayaran pajak, ini kas dibayarkan ya. Untuk pembayaran pajak ada di laporan laba rugi sebesar 30.000 rupiah. Oleh karenanya total kas yang dibayarkan adalah 160.000 rupiah. Dengan demikian arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar 155.000 rupiah. Oke, nanti tolong dibandingkan dengan menggunakan direct method apakah sama. Nah, tentu harus sama ya. Oke, setelah aktivitas operasi selesai, maka kita lanjutkan ke penghitungan arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama coba kita lihat ya. Untuk investasi itu berarti ada investasi untuk jangka panjang tentunya, bukan untuk operasional jangka pendek ya. Nah, katakanlah ada aset yang dijual. Berapa angka aset yang dijual? Tadi sudah kita ketahui dari informasi tambahan bahwa ada equipment dengan harga perolehan, kosnya 30.000 ya. Itu asetnya dijual. Oleh karenanya kita akan hitung ya berapa uang kas yang diterima dari penjualan aset yang dimaksud. Tadi sudah kita ketahui bahwa ada 7.000 uang kas yang kita terima tunai. Oleh karenanya arus kas yang diterima dari penjualan aset adalah sebesar 7.000. Kemudian kita ada pembelian aset. Berapa aset yang kita beli? Nah, coba kita hitung. Dari laporan posisi keuangan kita ketahui bahwa saldo akhir aset itu ada sebesar 200.000. 200.000 ini kita lihat saldo akhir, sementara yang dijual tadi sudah kita lihat kosnya ada sebesar 30.000 rupiah. Berarti saldo
Saldo aset sebelum ada penjualan itu ada sebesar Rp230.000. Sementara di awal tahun, saldo aset itu ada sebesar Rp140.000. Oleh karenanya, sebelum ada penjualan, saldo aset kita adalah 230, sementara di awal periode itu aset kita adalah 140. Tentu ada penambahan ya. Penambahan itu berarti ada pembelian aset sebesar Rp90.000. Nah, angka ini tentu kita pindahkan ke pembelian dengan tunai sebesar Rp90.000. Nah, coba kita bedakan dengan di atas. Ketika penjualan aset sebesar Rp7.000 berarti ada uang masuk. Uang masuk berarti ada positif kas ya. Sementara berikutnya ada pembelian aset berarti ada uang yang harus dikeluarkan untuk beli aset. Tentu dia negatif. Nah, oleh karenanya hanya dua transaksi yang berhubungan dengan aktivitas investasi, sehingga neto atau arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp83.000. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan untuk apa saja? Sebelumnya di teori kita sudah bahas bahwa untuk aktivitas pendanaan ini adalah yang berhubungan dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas ya. Oke, yang berhubungan dengan ekuitas. Oke, apa saja yang berhubungan? Katakanlah ada pembayaran dividen ya, yang berhubungan dengan pengurangan saldo laba ya di ekuitas ya. Oke, berapa yang harus kita isikan di sini? Coba kita lihat ya perhitungannya ya. Dividen itu adalah uang yang dikeluarkan dari saldo laba. Oleh karenanya yang berhubungan dengan saldo laba, kita lihat saldo laba awal ya. Kita coba hitung ya. Saldo laba awal itu berasal dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan ya. Saldo laba awalnya adalah 90.000. Ini kita pindahkan. Kemudian saldo laba itu bertambah karena ada laba bersih ya. Ada laba yang diperoleh selama periode berjalan. Oke, dari mana itu? Dari laporan laba rugi. Ada laba sebesar 100, sehingga saldo laba siap untuk dibagi adalah sebesar 190.000. Nah, dan kemudian kalau kita lihat saldo laba akhir, sekarang tinggal 110.000. Tentu sisanya adalah merupakan pengurangan akibat dari ada pembayaran dividen. Pembayaran dividennya sebesar Rp80.000. Oleh karenanya ini kita pindahkan 80.000. Nah, coba kita lihat 80.000-nya dalam kurung. Itu kenapa? Karena ada pembayaran. Pembayaran berarti uang berkurang. Untuk apa lagi? Coba kita lihat. Ini ada hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang itu tentu ada di laporan posisi keuangan. Hutang jangka panjang ada kenaikannya sebesar 50.000. Tadinya di awal tahun 50.000, sekarang menjadi tadinya 50.000 sekarang menjadi 100.000, berarti ada kenaikan sebesar 50.000. Kalau 50.000 berarti ada uang yang kita terima ya. Ada kenaikan hutang jangka panjang, berarti kita ada menerima uang. Karena kita menerima uang, tentu ini adalah positif ya. Ini adalah positif. Oleh karenanya, kalau tidak ada lagi yang berhubungan dengan pendanaan, maka kita hitung arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Ternyata kita defisit sebesar Rp30.000. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah selesai, tentu tugas kita adalah menghitung jumlah dari ketiganya ya. Kalau kita lihat, ini ada aktivitas operasi dengan netonya 155.000 positif, aktivitas investasi negatif 83.000, aktivitas pendanaan negatif 30.000. Berarti neto keseluruhan coba kita lihat ya. 155.000 kurang 83.000 kurang 30.000 berarti masih ada surplus sebesar Rp42.000. Kemudian kita lihat saldo awal kas atau setara kas itu ada sebesar
Rp40.000. Rp40.000 kita pindahkan, sehingga saldo akhir, coba kita lihat, tadi saldo awal kita adalah Rp40.000, kemudian ada bertambah 42, berarti harusnya di sini adalah Rp82.000. Dengan demikian, tugas kita berikutnya adalah untuk mengecek apakah perhitungan kita sudah benar. Oke, kita ketahui bahwa saldo akhir kas itu adalah Rp82.000. Kita coba cek di laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan menyatakan bahwa saldo akhir dari kas dan setara kas adalah Rp82.000. Berarti angka ini adalah sama, berarti tugas kita benar dan boleh kita katakan bahwa kita sudah berhasil membuatkan laporan arus kas ya. Karena angka yang di laporan arus kas harus sama dengan saldo akhir di laporan posisi keuangan. Nah, demikian sahabat akuntansi yang bisa saya sampaikan mengenai penyajian laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya, dan nanti saya akan menyajikan contoh-contoh kasus soal dan pembahasan mengenai laporan arus kas. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang. Dan apabila sahabat akuntansi sekalian ingin membagikan video ini, ingin mengajak rekan-rekan untuk bisa belajar bersama mengenai laporan arus kas, jangan lupa klik share untuk membantu teman-teman kita yang ingin belajar bersama dengan kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam akuntansi dan tetap semangat.